Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa lagi di channel Alikna Family. Kita akan bahas masalah suatu kondisi keadaan yang dia menjadi uzur untuk meninggalkan sholat. Ya, diperbolehkan meninggalkan sholat, akan tetapi dia harus diqodho. Akan kita bahas setelah yang satu ini. Sahabatku semua, jadi kalau orang yang dia meninggalkan sholat secara sengaja, nah itu dia harus disuruh bertaubat. Tapi kalau dia meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya, maka itu dia dianggap juhud, ya. Dia dianggap seperti orang yang murtad begitu. Nah, tapi kalau dia meninggalkannya ada karena beberapa hal yang dia mungkin bukan merupakan kesengajaan atau anggapannya bahwa itu tidak wajib, maka itu nanti dia dimaafkan meninggalkannya, akan tetapi dia wajib diqodho. Dan yang ini kita namakan istilahnya uzur. Nah, uzur di sini ada 4 sahabatku semua. Yang pertama adalah an-naum. An-naum yaitu maksudnya tidur. Jadi orang karena dia tidak sengaja meninggalkan sholat karena tidurnya terlalu panjang, ya tidur itu tidak disengaja ya. Jadi dia dimaafkan, tidak mengerjakan sholat itu, akan tetapi ketika dia bangun dia harus mengqodhonya. Jadi misalkan seseorang yang dia tidur 30 menit sebelum masuk waktu asar. Nah, tapi dia tidur lalu kelewatan sampai waktu maghrib baru bangun. Nah, maka itu dia dimaafkan tapi langsung diqodho. Dia tidak berdosa di dalam hal itu. Ya, tidak masuk hukum keharuman. Nah, kalau dia tidur, dia yakin akan bangun di waktu asar, maka pada saat itu juga diperbolehkan. Walaupun misalkan dia 5 atau 10 menit lagi tidur, tapi dia yakin akan bangun di waktu asar, maka dia diperbolehkan. Atau dia tidur 5 atau 10 menit lagi sebelum masuk waktu asar, tapi dia yakin nanti kalau dia tidur masuk waktu asar, dia yakin ada yang membangunkannya, maka pada saat itu juga diperbolehkan sahabatku semua. Tapi kalau misalkan dia tidur sebelum asar, 5-10 menit lagi sebelum masuk waktu asar, dan dia yakin kalau nanti dia tidur pasti kelewatan waktu asarnya sampai waktu maghrib, maka itu tidak dianggap uzur lagi, itu sudah diharamkan, ya, sudah mendapat dosa. Begitu juga misalkan seperti seseorang sahabatku semua yang dia ketinggalan sholat maghrib dan isyanya karena tidur sebelum maghrib, ketinggalan maghribnya, lewat sampai waktu isya. Nah, pada saat itu kalau memang dia tidak merupakan orang yang biasa begadang malam, maka pada saat itu juga dianggap uzur. Tapi kalau ada orang yang dia malam seperti siang atau siang seperti malam begitu ya. Nah, dia waktu siang dia tidur sepanjang hari, tapi kalau malam dia bangun. Nah, kalau dia orang yang seperti ini yang terbiasa begadang malam, dia meninggalkan maghrib dan isya itu sengaja dia nanti mau dikerjakannya di waktu jam 12, jam 1, jam 2 malam, maka pada saat itu juga tidak dianggap uzur. Itu sudah menjadi haram. Kenapa? Karena dia sengaja meninggalkannya untuk dikerjakannya di waktu dia tidak tidur. Kemudian yang kedua sahabatku semua adalah an-nisyan. Nisyan ini merupakan suatu uzur juga. Tapi di sini dijelaskan, lakin idza hasala nisyan bisababi la'bi qurratin aw ghayruha minal abim al-mudhi'ati lil awqat fa innahu la yu'zar. Akan tetapi apabila seseorang dia lupa karena melakukan suatu permainan yang menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, maka pada saat itu lupanya itu tidak dianggap sebagai uzur. Berarti apa? Berdosa. Gitu. Sama seperti orang yang ketika dia bekerja, tapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang diharamkan syariat. Maka pada saat itu dia lupa melaksanakan ibadah sholat, itu juga tidak dianggap suatu uzur. Jadi yang dianggap uzur adalah ketika seseorang dia bekerja, kerjanya bagus, tidak menghabiskan waktu, bukan karena game-game yang menghabiskan waktu, yang menyia-nyiakan waktu, dan pekerjaannya itu dihalalkan oleh syara, diperbolehkan oleh syara,
lalu dia lupa, maka di situ dia dianggap uzur. Nah, lalu ketika dia sholat zuhur misalkan, tidak dikerjakannya, sampai masuk waktu asar, dia lupa masuk di waktu asar, dia harus mengqadha sholat zuhurnya tadi. Kemudian yang ketiga, sahabatku semua, adalah al-jam'u. Al-jam'u ini yaitu menjamak sholat. Ini termasuk salah satu uzur ketika orang perjalanannya itu sudah jauh, sampai 2 marhalah. Ya. Maka jamak dia boleh ditakhirnya atau ditakdimnya, yaitu menjamak sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan ini nanti pembahasannya panjang ya. Kita bahas di video yang lain. Kemudian yang keempat, sahabatku semua, yaitu adalah al-ikrah, yaitu orang yang terpaksa. Ini juga merupakan suatu uzur, sahabatku. Di sini dijelaskan falau sujina au ubaida anisiyab wal ma wat turab alaihi ayyusolliya bi ayyi hayyatin kana. Apabila ada seseorang yang dia dipenjara dan dijauhkan dari pakaian, dijauhkan dari air, dan juga dijauhkan dari turab, maksudnya debu untuk tayamum, maka dia dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah sholat sebagaimana mampunya. Melaksanakan ibadah sholat sebagaimana dia mau. Begitu. Sebagaimana mampunya. Lalu dihormatil waktu, tapi dia melaksanakan ibadah sholatnya itu tujuannya untuk menghormati waktu. Wa alaihil qadha, nanti ketika dia sudah dikeluarkan dari tempat penjara itu atau tempat dia dikurung, ya, dia bisa keluar dari situ baru dia mengqadha seberapa lama dulu dia dikurung itu, selama itu juga dia harus mengqadha waktunya. Jadi misalkan dia dikurung selama 1 bulan, 2 bulan, selama itu juga dia harus mengqadha sholatnya tadi. Lalu apakah sholat yang tadi itu dipandang tidak sah? Tetap sah, hanya saja dia untuk menghormati waktu. Dia sholat sebagaimana dia mau. Kemudian, lakin idza kana indahu muraqib au haris biyadihi saif. Kalau ada di tempat kurungannya itu ada guide atau penjaga. Yang penjaganya itu misalkan dia memegang pedang, di sini dijelaskan. Jadi bisa kita kiaskan memegang pedang, pistol, cambuk, atau apapun segala macam alat yang bisa membunuh orang. Lalu dia berkata, in shallaita aw taharrakta darabtu unukaka. Kalau kamu sholat, kata si penjaganya ini, atau kamu bergerak, akan kupotong lehermu, kutebas lehermu, kata si penjaganya ini. Maka pada saat itu apa yang bisa dilakukan? Fahadha ma'zur, itu juga dianggap sebagai suatu keuzuran. Ya, inna ma'alaihi ayyajriha biqalbihi. Dia diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat itu biqalbihi, dengan hatinya. Berarti apa? Ini seperti isyarat begitu, sahabatku semua ya. Seperti sholat yang isyarat. Atau dengan hatinya, perasaannya saja. Dia melaksanakan ibadah sholat. Dimakrifatkannya dia itu sedang melaksanakan ibadah sholat. Lalu bacaannya gimana? Bacaannya pun dibaca saja di dalam hati tanpa dilafazkan di mulut. Wa alaihil qadha wa huwal mu'tamad. Dan atas pendapat yang mu'tamad, nanti dia yang dipenjara tadi, yang diancam kalau bergerak atau melaksanakan ibadah sholat maka dia akan dibunuh, maka pada saat itu kalau dia nanti melaksanakan ibadah itu, sholatnya dia melalui hati, keluar dia dari penjara itu, tetap dia juga akan melaksanakan dan diwajibkan mengqadha sholatnya. Begitu ya sahabat semua. Lalu kalau kita bertanya, apakah ini kok tidak seperti hukum orang yang sudah sakit begitu? Kan ada orang yang sakit, dia sholatnya dengan isyarat, tapi dia tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Tapi kenapa yang di sini kok diqadha? Mungkin kita bisa bertanya seperti itu ya kan. Nah, jadi jawabannya begini sahabatku semua. Bedanya dengan orang yang sakit adalah orang yang sakit memang dia tidak mampu melakukan itu dengan kondisi fisiknya. Berbeda dengan tadi yang di penjara ini, kondisi fisiknya itu mendukung untuk melaksanakan ibadah sholat sebagaimana mestinya. Hanya saja dia sedang dikurung, ditahan begitu. Maka dia tetap wajib mengqadhanya. Jadi beda ya begitu sahabat semua. Baik sahabatku semua, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, menjadi tambahan wawasan pengetahuan kita, dan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.